Ide ada, rencana ada, sendiri, maka guys, tak perlu banyak berjoget. Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Jadi ini ada pendukung Anies. Jadi dia ini tidak setuju kalau foto Prabowo sama Gibran nanti dipajang di sekolah ataupun di kantor dia, guys. Karena katanya itu karena curang, guys. Menang karena kecurangan. Ini dia videonya, guys. Prabowo, tetapi DPR itu sedang menggodok hak angket, Bu. Kalau seandainya ini baru berbicara seandainya. Kalau seandainya nanti anggota Partai Nasdem yang di DPR tidak mendukung hak angket, gimana, Bu? Ya nggak masalah, masih banyak yang lain, masih banyak. Nggak didukung dia nggak apa-apa, biarlah. Siapa dia? Masih banyak yang lain-lain kok. Betul. Peduli amat dong. Kita tetap prinsip, niat benar, inna a'malu biniat. Bala tentara Allah tetap bersama kita. Amin. Amin. Tentara Allah katanya, satu guys. lagi. Ya. Ini kan ada dapat dipastikan. Ya. Dapat dipastikan si Samsul itu menang. Ya. Nanti kan Ibu ada anak sekolah, ada kantor istri, ada kantor suami atau kantor lain. Terus tiba-tiba suruh dipasang. Ibu kan pasti lihat itu di kantor anak, di kantor suami. Ya. Gambarnya Samsul sama si Wowok, gimana tuh, Bu? Ya nggak rela lah. Nggak rela. Kalaupun terpaksa ngikutin peraturan sistem yang berjalan dengan curang, saya udah terapkan ke anak cucu saya. Berjalan dengan curang. Terus gambarnya mau guys, diapain yang udah ditempel di kantor kayak kemarin gambarnya si Joko sama gambarnya si... Ya itu dalam keadaan terpaksa kan. Sudah berjalan sistem mau bagaimana lagi, tapi kita kan berusaha ikhtiar untuk yang terbaik. Yang terpaksa, siapa yang maksa? Gimana Bu, ketua Nasdem ke Prabowo? Lulu. Sopo yang ke Prabowo? Yang ada kan Pak Prabowo yang soal datang ke Nasdem ke Pak Surya Paloh. PSI jangan suka membalak-balikkan berita ya. Sudahlah, kalian kan tadi sudah menang, sudah merasa di atas angin, masih ngurusin Nasdem, masih ngurusin Anies ya. Santai aja bro, besoknya juga itu ketua Nasdem, ketumnya Nasdem undangnya Pak Anies buka puasa bersama anak yatim. Lebih seru lagi acaranya. Itu nggak kelihatan expose ya. Aduh, inilah pemberitaan kesuka di bolak-balik. Aduh, ya sudah deh. Gue lagi puasa, gue nggak mau rame. Nanti, waduh, para basir langsung ngejar gue. Yang Bugono begene. Yang ada Pak Prabowo sowan ke ketum Nasdem, bukan ketum Nasdem yang ke Pak Prabowo. Piye sih? Bu, masih aja nggak mau kalah. Nasdem itu partai pengusung Anies, tapi dia udah menerima kemenangan Prabowo ini gitu. Ini nggak membalikin fakta, udah nyatanya Nasdem ini udah menerima gitu kemenangan Prabowo ini. Anies masih aja teriak-teriak curang, mau hak angket. Siapa yang mengusung dia lagi gitu? Nggak mungkin Nasdem ini mengusung karena dia udah nyatain Prabowo itu menang. Walaupun Ganjar juga nggak bisa lagi. Partai pengusungnya PDIP, Puan Maharani itu disebut hak angket, dia nggak ngerespon sama sekali. Jadi udahlah, kalau kalah itu udah diam gitu, terima aja kekalahan gitu. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Artinya ketika masalah ini dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil, gitu Pak? Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua
jajaran aparat kita. Jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Ini semua adalah jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo, dan kita berada dalam kemenangan. Kalau gagasan ada, ide ada, rencana ada, maka tak perlu banyak berjoget. Anies ini kena karma politik, guys. Jadi AHY ini udah bersyukur banget dia dibuang sama si Anies ini. Tadinya kan si AHY ini kan tadinya digadang-gadang mau jadi pendamping Anies. Ternyata Anies milih Caimin. Katanya Caimin itu katanya utusan dari Allah katanya. Makanya dia milih Caimin gitu. Nah, itu sempat mau nangis SBY ngelihat AHY ini anaknya nggak diajak gitu. Jadi pas dia marah, jadi dia mendukung Prabowo Gibran. Nah, setelah mendukung Prabowo Gibran menang, jadi Jokowi ini mengucapkan terima kasih kepada SBY ini, dijadiinlah menteri AHY ini. Sekarang AHY ini udah enak, dia udah jadi menteri gitu. Siapa tahu kalau mereka ini udah dilantik nanti bisa-bisa jadi menteri pertahanan. Jadi Anies ini udah kena karma politik. Ini bentar lagi nih Nasdem itu bisa-bisa tuh ninggalin Anies gitu. Karena kita lihat itu udah dekat banget sama Prabowo. Dia juga udah nyatain menang gitu, Prabowo menang. Kemarin ada yang nggak percaya sama hasil quick count. Padahal dulu pernah menjadi direktur sebuah lembaga survei. Terus menunggulah hasil dari KPU. Dan hasil KPU sudah keluar. Tetap tidak terima. Kemudian menggugatlah ke MK. Nanti nih ya kira-kira. Kalau misalkan gugatannya di MK kalah, kira-kira bakal ngomong apa lagi ya? Oh iya, mungkin gini. Ya iyalah, di MK kan ada pamannya Samsul. MK. Atau ini. Ya iyalah, pemilu ini kan memang sudah disetting. Pemilu ini sudah ditentukan siapa pemenangnya. Kira-kira kayak gitu nggak? Ya kalau emang gitu pemilunya sudah disetting, sudah ditentukan pemenangnya, ngapain ikut? Coba, Betul, ngapain ikut? Allah dengan masih merasa manusia. Ini yang lebih parah lagi, punya hati, punya perasaan, tidak akan bekerja sama dengan kedoliman yang ada di negara ini. Jangan penjenengan menjadi penjilat-penjilat. Sudah tahu curang, kok penjenengan bela? Berapa penjenengan digaji? Berapa? Itu Pak rakyat, jangan sombong. Lihat ibu-ibu yang menangis. Harga beras semakin melonjak. Kebutuhan pokok melonjak. Bisakah penjenengan tidur nyenyak dengan situasi seperti ini? Jangan bohongi perasaan penjenengan. Jangan enak-enak naik mobil rakyat. Jangan enak-enak makan gaji rebutan. Sementara penjenengan menjadi pelaku-pelaku kebohongan di negara ini. Kami menolak pemilu curang. Dan kami menolak politik dinastik di negara ini. Sebagaimana presiden kita yang moto pinter kuping budeng. Oleh sebab itu, saya mewakili emak-emak yang hari ini menangis karena kondisi ekonomi semakin berat. Mengajak penjenengan semua yang hatinya belum mati, mari berjuang bersama kami. Sudah tahu curang. Perwakilan emak-emak. Terima kasih Ibu Dewi Purnamasari telah menyuarakan suara-suara perlawanan dari Solo. Apa komentar dari
yang satu ini. Ya, saya Ras terkuat dan paling berani ya di dunia ini. betul. Saya melihat apa yang dikatakan sama Ibu Dewi itu mewakili perasaan emak-emak, ibu-ibu yang ada di Indonesia, ya. Apalagi ibu-ibu yang hidup dalam menengah ke bawah, merasakan sekali sangat-sangat luar biasa sekarang. Harga-harga kebutuhan pokok naik, semua naik itu. Dan padahal janji kampanyenya Pak Anies itu 100 hari beliau bekerja, kalau seandainya beliau terpilih, beliau akan menstabilkan harga-harga barang kebutuhan pokok. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang beliau sudah jelaskan kepada kita semua. Dan tentu saja ini bagi saya keputusan KPU ya seperti menelan pil pahit. Gak bisa ngomong saya, Mas. Pahit katanya, guys. Pengumuman KPU Prabowo menang. Kita semua rakyat Indonesia masih percaya keluar-keluarnya orang itu. Aduh, ya Allah ya Robi, udahlah. Ingat loh, nanti Tuhan kasih peringatan lagi, dikasih sakit, dan kali ini nggak bisa bangun gimana? Ya, ingat ya, Pak Jokowi itu adalah bagian dari PDIP kemarin. Terus apa yang terjadi? Ya kan? Pak Jokowi itu bagian dari PDIP sampai sekarang belum dikeluarin. Jadi kita rakyat Indonesia jangan mau tertipu, ya. Betul. Oleh permainan mereka ini. Udahlah, kalau kalah aja. Memang saatnya kalah ya kalah. Cukup dia periode dengan apa yang terjadi. Pak Ganjar itu belum waktunya untuk naik, belum. Memang saat ini adalah Bapak Prabowo. Memang udah terahnya Pak Prabowo itu melanjutkan estafet dari Bapak Joko Widodo. Itu memang udah dari sananya gitu loh, dari atas ini udah ada, Tuhan itu kasih itu gitu. Jadi mau dipaksa gimana? Udahlah, rakyat itu jangan adu domba. Sekarang apa yang sudah kamu lakukan, Bang Adian, selagi kamu ya menjadi anggota, wakil kita nih, wakil rakyat. Apa yang sudah kamu lakukan di daerah tempat kamu terpilih? Itu aja. Apa yang sudah dilakukan? Kamu ke pemilihan Tangerang kan? Di Tangerang itu banyak orang susah, tahu nggak? Banyak banget. Jalanan banyak yang rusak. Apa yang sudah kamu lakukan untuk rakyat di daerah tempat pemilihan kamu yang sudah memilih kamu di 2019? Jadi udahlah, jangan lagi kamu mengadu domba rakyat. Jangan memaksakan Pak Ganjar itu untuk melanjutkan Pak Jokowi, tidak. Jangan lakukan itu sebelum azab itu datang ke kamu nanti. Orang udah, ini untuk rakyat loh, untuk Indonesia, untuk pembangunan Indonesia. Udah, memang ini saatnya Bapak Prabowo yang meneruskan. Yang meneruskan, bukan saya bicara politik ya, ini secara ini spiritual saya gitu loh. Kebatinan saya. Dari tahun 2022 itu sudah terlihat batang langit ya untuk Bapak Prabowo melanjutkan, meneruskan Bapak Joko Widodo menjadi presiden ke-8. Wih, mantap. Jadi jangan dipungkir itu. Udah menang untuk 02 ya udah. Terima aja, 03 kalah. 01 kalah ya udah gitu loh. Ganjar. Suara paling dikit masih aja nggak mau ngaku kalah. Udah terima aja kalian itu Ganjar. Cari nanti tahun selanjutnya gitu. Calonin lagi jadi presiden, siapa tahu menang gitu. Prabowo itu 3 kali kalah, dia biasa-biasa aja gitu. Nggak ngotot kayak gini gitu. Itulah dia guys.